Terima kasih Pak Ahmad. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ini sebentar lagi saya akan mengobservasi Bapak di kelas ya Pak. Mohon Ya, izin ya Pak. ya. Sebelum melakukan tindakan observasi, saya ingin tanya sama Bapak Ya. terkait tujuan pembelajaran di kelas yang akan Bapak terapkan nanti Pak. Tujuan pembelajarannya apa ya Pak? Oke, untuk tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan karena materi saya yaitu kayak bisa mengungkapkan ungkapan perbandingan comparison degree, sehingga tujuan pembelajaran saya siswa mampu untuk mengungkapkan ungkapan perbandingan. Nah, itu tujuan pembelajaran saya ingin capai sesuai dengan kompetensi pembelajarannya. Ya. Kemudian kompetensi apa yang Bapak harapkan dapat dicapai siswa setelah pembelajaran ini? Tentu kompetensi yang diharapkan tidak lepas dari tujuan tersebut, yaitu siswa mampu dan bisa menggunakan ungkapan tersebut di kehidupan sehari-hari, bisa mengungkapkan dan menggunakan ungkapan comparison degree. Media dan sumber belajar apa yang akan Bapak gunakan selama proses pembelajaran? Media dan yang saya gunakan yaitu kalau saya bisa menggunakan yang masih ada hubungannya dengan TV, saya menggunakan media pembelajaran, saya membawa foto atau picture yang kaitannya mungkin benda atau orang, gambar foto orang. Anak tersebut saya minta untuk menyebutkan atau membuat kalimat perbandingan, membandingkan antara 2 atau 3 lebih gambar tersebut dalam ungkapan-ungkapan perbandingan comparison degree. Dan saya juga menggunakan LCD, ya, PPT, ya, untuk supaya anak-anak tersebut bisa lebih jelas kaitannya dengan ungkapan perbandingan tersebut, karena di PPT tersebut ada gambarnya juga, ada latihannya juga. Menurut Bapak, area pengembangan yang hendak Bapak capai itu apa Pak? Area pengembangan yang ingin saya capai yaitu nanti siswa tersebut bila mana keluar atau lulus dari situ, paling tidak di kehidupan sehari-hari mereka bisa menggunakan, bisa menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Untuk kaitannya dengan proses pembelajaran ini Pak, performance Bapak nanti di dalam kelas, apakah ada yang Bapak rasa yang perlu dikembangkan? Apakah dari keterlibatan anak? Apakah dari segi metode pembelajaran yang Bapak terapkan? Apakah ada yang ingin Bapak kembangkan? Ya, ini adalah kembangkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, supaya siswa tersebut memiliki kesempatan. Jadi saya harus melibatkan anak-anak tersebut untuk terlibat dalam pembelajaran. Jadi fokusnya kepada anak-anak. Jadi anak-anak bisa mengembangkan diri, berbicara, membuat dialog, seperti misalnya biar dialog kaitannya dengan comparison degree, anak-anak berkooperasi, atau anak-anak tersebut berkelompok, berkelompok. Kemudian mereka membuat suatu dialog, kaitannya dengan materi tersebut. Ya. Kira-kira apa potensi tantangan yang kira-kira Bapak bisa prediksi untuk kegiatan pembelajaran ini terkaitnya kepada siswa? Kira-kira apa Ya, Pak? potensi Tantangan yang mungkin akan Bapak tantangan hadapi? yang muncul yang sebenarnya nggak saya harapkan, tentu jelas ada yang namanya tantangan yang muncul itu. Kadang-kala siswa itu kalau misalnya kita ajak terlibat dalam pembelajaran, ada juga siswa tersebut bermain sendiri, Anak tersebut kadang-kala tidak memperhatikan, ya. Itu sebagai tantangan sebagai guru. Sehingga
Dengan adanya seperti itu, bagaimana anak seperti itu akan mengganggu yang lain. Oleh sebab itu saya sebagai guru tentu harus bisa mengatasi tantangan yang muncul seperti itu. Gimana supaya anak-anak tersebut terlibat langsung, bisa aktif kembali, tidak merasa ngantuk atau apa. Saya harus membuat pembelajaran yang begitu menarik di hadapan mereka, sehingga mereka termotivasi kembali untuk belajar seperti itu. Iya. Nah, kaitannya dengan tantangan yang kita prediksi ya, yang Bapak prediksi, apakah ada pendekatan atau strategi yang sudah Bapak rencanakan sehingga bisa mendukung keterlibatan siswa atau memotivasi siswa sehingga siswa lebih terlibat? Apakah ada strategi yang sudah Bapak persiapkan, Pak? Strategi yang kami persiapkan untuk keterlibatan siswa tersebut ya, yaitu saya harus membuat kelompok-kelompok lah, ya strategi yang saya buat supaya anak-anak tersebut bisa terlibat semuanya, Jadi saya harus membuat kelompok-kelompok kecil, ya, kelompok-kelompok kecil supaya mereka semua bisa aktif memberikan ya, mungkin pendapat atau apa ya, sehingga jangan sampai ada siswa yang tidak aktif. Jadi strategi saya yaitu melibatkan semua dalam kelompok-kelompok. Jadi saya harus membuat belajar kelompok. Apakah ada strategi lain, Pak? Misalnya Bapak mempersiapkan bahan ajaran seperti apa atau menggunakan media yang seperti apa gitu, selain proses yang ini ya, belajar kelompok, apakah ada strategi lain, Pak? Ya, salah satu strategi yang lain ya untuk mengatasi tersebut yaitu saya paling tidak saya harus menyuruh siswa tersebut ya. Misalnya karena ini kaitannya dengan materi comparison degree ya ini. Nah ini saya minta untuk membuat ya video pendek, video singkat ya yang katanya untuk bisa mengungkapkan mungkin dialog atau apa ya singkat ya, sehingga mereka akan terlibat dan mereka akan aktif, penugasan. Jadi saya memberikan penugasan membuat video yang ditutupkan mungkin ya. Nah seperti itu. Itu sudah Bapak rencanakan ya, Pak? Iya. Nah ini Pak, yang terakhir, apa indikator yang sudah Bapak punya untuk mengukur tingkat keberhasilan pengembangan Bapak ini? Kan Bapak mengharapkan bisa mengembangkan, bisa meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Indikatornya yang sudah Bapak miliki atau sudah Bapak buat itu apa, Pak? Indikatornya yaitu dari I must say so listen to me and I'll what you say. Okay. Okay, listen to me please, my student. Alivia Anggreni Putri. Okay. Almafira Julita Putri. Alvino. Anata Faisaki. Thank you. Ardianto Trinugroho. Arsa Duha Abian. Atifa Anityaswari. Desa Feni Listiana. Thank you. Casa Mesiana Bunga Adinia.
thank you. Jika Anastasia Mutiara Kasih, can you better now? Are you better that one? Children, you didn't come to school. You were sick. You were sick. You came okay. Are you better now? Dwi Naswa Rizky Yandini. Okay, thank you. Elia Ulul Aufa. Bardang Ardianto. Fauziah Nur Azara. Berisa Permata Fauziah. Thank you. Habibur Rahman. Asna Aulia Nur Alifah. Isnaini Aziza. Isnaini. Ruang Wijaya. Ruang Wijaya. Julia Nurasuti. Ya, thank you. Kania Talita Zara. Okay, thank you ya. Kania. Very good. Okay, ya. Muhammad Hafiz. Present, sir. Okay. Muhammad Hafiz. Mei Andriani. Okay, thank you. Muhammad Aziz Irfanuddin. Okay, thank you. Muhammad Farhan Rian. I'm present, sir. Okay. Good best hati. Yeah. Good bliss. Raffi Ade Putra. Secretary. Yes. Rahma Fitriani. Okay, thank you. Ranu Wicaksono. I'm present, sir. Yeah, good, thank you. That 3 28. Yeah. Rifka Salwa. Rizka ya, Rifka. Not Rizka. Serlina. Syafa Ayu Anggraini. Syifa Arila Ferdiani. I'm so sorry. Yeah. I cannot see because my step my classes. Latif. Tabita Aurile. BK Wayu. Okay, thank you. Julita Putri Kusuma Dewi. Okay, thank you. Zimron. Say good day. So there are two students saying okay, let's student. Today, I would like to talk about baby still. Compression liquid. It's about electricity. But this girl today, you can use compression liquid in dialogue. You understand? So after this, after you read, you audit your degree, you must practice speaking, make dialogue with your friends. Maybe certainly before you practice speaking with your friend, I will give you sample. Okay? Yeah. Okay, thanks so much. But it is still we just commercial degree, yeah? Commercial degree. How many? How many other degree? Grade 1 is positive. Grade. The second is comparative degree. And the third is positive degree. Okay, like this. Diagram like this. Okay, what about English, Master Abu Rahman? Can you help me? Rest. Can you help
Yes, okay. Yeah, no problem. Before you make a child with your friend, first speaking English every day. Is sure, because first speaking makes me okay. Yes. Okay, So I must give you question. I must give you question. Like this, for example, like this. If I ask you like this, for example. Okay. Beto, yeah. Yes. Yes. Okay. Masih bareng sama Mas. Okay, thank you so much. Yes. You can say like this, yeah. Okay. Okay. You can say, yeah. Okay, like this. Or you can say, yeah. Yeah. Okay. If I say like this, if I ask you, what is your opinion if you can wear a Selamat siang Pak Ahmad. Selamat siang Ibu. Alhamdulillah sehat-sehat saja. Itu juga saja. Pak, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk kita bersama-sama melakukan perbincangan terkait coaching sehubungan dengan supervisi yang kemarin ya Pak. Saya sudah melakukan supervisi di kelas bersama Bapak. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah supervisi kelas yang sudah dilaksanakan kemarin Pak? Setelah diskusi kemarin, saya rasakan apa ya, campur aduk. Campur aduknya itu begini. Ya senang, ya agak saya dengan siswanya ada yang bisa mengikuti, ada yang tidak bisa mengikuti apa yang saya perintahkan. Nah itu ada yang bisa mengikuti pembelajaran dan ada yang tidak bisa.
Jadi ya semua benar-benar dengan melibatkan diri dalam belajar. Berarti ada yang bisa mengikuti, ada yang Iya. tidak bisa mengikuti ya Pak. Pak, bagus sekali Pak, Bapak sudah bisa merefleksikan ya terhadap apa yang sudah Bapak capai terkait dengan pengajaran atau pembelajaran yang sudah Bapak terapkan kepada siswa. Nah, saya juga melihat Bapak kemarin itu sangat bersemangat ya Pak, dan Bapak sudah menguasai materi kemarin degrees of comparison ya Pak ya, komparatif Betul, ya itu Pak. comparison yang saya ajarkan kemarin. Ya, Pak. Nah, bagaimana menurut Bapak kalau secara umum Ya. situasi kelas Bapak kemarin ketika Bapak mengajar di kelas bagaimana menurut Bapak secara Ya, keseluruhan? secara keseluruhan mereka anak-anak banyak sudah terlibat aktif. Namun juga ada sebagian kecil yang belum aktif. Nah itulah menjadi kendala saya. Sehingga saya akan mengembangkan atau masih ada terkendala ya, karena anak-anak belum semuanya total untuk bisa terlibat. Hanya sebagian itu. Menurut saya juga sependapat dengan Bapak bahwa memang ketika pembelajaran idealnya itu semua anak terlibat aktif ya Pak. Ya. Walaupun memang pengamatan saya kemarin anak-anak itu sudah antusias Ya, Pak betul, ya. ya. Namun memang masih ada beberapa yang Ya, beberapa yang belum aktif, belum terlibat, belum nampak. Nah, jadi menurut Bapak, jika Bapak kan tadi menyampaikan Bapak ingin meningkatkan keterlibatan siswa, partisipasi siswa dalam pembelajaran selanjutnya. Apa yang Bapak ingin tingkatkan atau Bapak ingin menguatkan? Hal apa yang ingin Bapak Saya kuatkan tuh pada ingin pembelajaran? semua anak-anak itu terlibat. Jadi semuanya itu terlibat aktif. Ya, tidak hanya per orang atau dan sebagainya tidak. Jadi semuanya, saya menginginkan semuanya terlibat dalam pembelajaran. Tidak hanya Ya, tidak hanya orang tertentu saja tertentu ya, yang Pak. bisa dari tersebut, anak-anak tersebut semuanya lah, menginginkan semuanya itu bisa terlibat, bisa aktif ya, aktif dalam pembelajaran. Tidak hanya diam, tidak hanya misalnya mengganggu teman, gitu. Tapi mereka harus terlibat, ya, aktif dalam pembelajaran. Begitu yang saya inginkan seperti itu. Memang saya lihat kemarin itu anak-anak itu ketika Bapak memberikan soal di papan tulis itu Ya. aktif mereka ya Pak, aktif, tetapi ya. memang ada Iya, beberapa yang harus ada sebagian ditunjuk kecil ya sih, Pak. ada sebagian kecil yang malu-malu atau apa, atau mungkin bingung atau apa, ya tahu juga anak tersebut kan anak-anak bingung juga ya. Kalau diminta untuk maju, karena sebenarnya kan kita prinsipnya itu anak adalah apa istilahnya berpusat dan belajar berpusat. Jadi kekuasaan pembelajaran pada anak. Kita sebagai fasilitator aja. Maksud saya kan supaya anak itu bisa aktif sendiri begitu. Namun kalau nggak diberi umpan atau apa, kalau kita nggak nanya atau apa, nah itu nggak bisa jalan. Nah seperti itu. Harusnya ada dorongan dari Betul, dari diri diri Pak. sendiri. Menurut Bapak, ketika Bapak ingin meningkatkan ya, partisipasi siswa secara keseluruhan bisa semuanya aktif, Ya. apa yang bisa Bapak lakukan atau apa yang bisa Bapak tingkatkan untuk bisa mencapai tujuan tersebut? Ya itu paling tidak saya harus memberikan spesial khusus tanggung jawab pada anak-anak supaya anak-anak itu memiliki rasa tanggung jawab. Jadi saya berikan tugas tertentu spesial pada anak-anak supaya anak memiliki rasa tanggung jawab. Sehingga kalau memiliki rasa tanggung jawab mereka akan terlibat aktif. Itu berdiskusi. Kalau kita yang memberikan spesial khusus tugas apa, itu mereka hanya jam-jam saja. Jadi setiap anak saya kasih tugas atau per kelompok lah. Kita buat kelompok-kelompok, kemudian kita berikan tugas supaya mereka itu berdiskusi aktif mereka di sana.
berarti langkah yang ingin Bapak lakukan selanjutnya adalah untuk meningkatkan partisipasi siswa di dalam pembelajaran. Bapak akan membuat siswa secara berkelompok Ya. dan memberikan penugasan kelompok Betul, ya Pak. betul, Jadi ya. dengan penugasan kelompok ini diharapkan Diharapkan mereka semuanya aktif. aktif ya, betul. Pada siswa secara berkelompok yang heterogen akan Bapak terapkan kapan langkah-langkah yang sudah Bapak rencanakan? Ya, rencana saya setelah ada seperti itu, rencana saya 1 minggu yang akan datang. Iya. Berarti setelah ujian ya Pak ya? Ujian, mungkin ujian akan saya terapkan. Akan saya gimana kalau saya terapkan seperti itu. Iya betul. Apakah? Mungkin ya Pak? Iya, betul. Betul. Jadi saya setuju Pak. Saya senang dengan semangat Bapak ya. Jadi Bapak sudah merefleksikan diri Bapak, kemudian mengevaluasi pembelajaran yang sudah Bapak lakukan, kemudian membuat rencana untuk kedepannya, untuk semakin memperbaiki dan segera mengeksekusinya gitu ya Pak. Oke baik Pak, saya senang sekali dengan semangatnya Bapak. Nah, nanti setelah untuk pertemuan selanjutnya kita akan kembali lagi mengevaluasi, mendiskusikan Oke, ya. bagaimana hasilnya. Terima ya. kasih Pak atas kerjasama Bapak dan atas refleksi Bapak. Saya ingin tanya sama Bapak, Oke, ya. setelah kita melakukan coaching, bagaimana perasaan Bapak setelah kita melakukan coaching seperti ini Pak? Perasaan saya senang. Setidaknya saya tahu akan tenaga polanya dan sebagainya, dan tahu jalannya harus bagaimana melakukan. Setidaknya merasa senang. Terima kasih Pak. Setelah kalau punya masalah itu plong. Tolong, Iya, plong. Iya, karena plong. bisa berdiskusi ya Iya, Pak. kayak Bisa